Baiklah teman-teman semua, langkah pertama yang tentunya dilakukan adalah mendownload aplikasi ODK Collect. Nah, langkah selanjutnya yaitu di bagian kanan atas ini ada huruf yang bertuliskan D. Nah, di bagian sana teman-teman klik, kemudian di bagian pengaturan, lalu server, kemudian di akun Google. Nah, teman-teman pilih add account atau tambahkan akun lalu oke. Nah, untuk akun itu sendiri adalah yang telah dikirimkan oleh Rahmat Rafif yang tersedia username beserta passwordnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kembali. Nah, di sini teman-teman pilih unduh formulir kosong. Nah, selanjutnya di bagian data KKL Vsos 2023 diklik di situ. Nah, selanjutnya ODK Collect. Lalu karena untuk wilayah kita adalah Korong Balahia, maka diklik di bagian instrumen Korong Balahia. Nah, selanjutnya teman-teman centang di sini dan klik unduh pilihan. Nah, jika sudah berhasil, kembali lagi. Nah, di bagian di sini pilih isi formulir kosong, kemudian klik di sini. Nah, kemudian teman-teman isi nama mahasiswa ini dengan nama kalian, kemudian lanjut. Nah, di sini pilih Balahia, kemudian lanjut. Nah, di sini teman-teman perlu mengaktifkan GPS. Nah, lakukanlah mulai geopoint dan pilih while using the app atau ketika sedang menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah berada di lokasi, maka yang dipilih adalah sudut kanan atas ini. Nah, jika sudah tampak akurat, teman-teman selanjutnya memilih yang sudut kanan bawah ini. Nah, jika sudah, kemudian lanjut. Untuk bagian nomor rumah pada peta jorong ini, teman-teman bisa melihatnya pada link yang telah dikirimkan oleh Rahmat Rafif di grup. Nah, untuk lebih lanjutnya nantinya akan dijelaskan oleh dosen ketika kita sudah sampai di Andoriang. Kemudian pilih mulai geopoint ini. Nah, tunggu hingga seakurat mungkin hingga mengecil angka meternya. Nah, jika sudah, klik lanjut. Kemudian teman-teman ambil foto rumah. Nah, misalnya ini ada foto rumahnya dan ambil, terus pilih centang dan lanjut. Di bagian nama kepala keluarga ini, teman-teman perlu mengisinya sesuai dengan yang tertulis atau tertera di KK pihak yang diwawancarai. Nah, jika di sana tertera kepala keluarganya adalah seorang laki-laki atau suami, maka yang ditulis adalah nama beliau. Nah, sedangkan jika yang tertera adalah nama istri dalam artian beliau adalah seorang janda, maka nama beliau ialah yang nantinya dituliskan. Untuk di sini, jika di dalam rumah tersebut terdapat dua kakak, misalnya satu kakak tersebut berisi kakek dan nenek, dan satu kakak lagi berisi anaknya dengan cucunya. Nah, teman-teman perlu membuat terpisah terkait kakak tersebut. Nah, jika sudah, misalnya kita beri di sini 5 orang, kemudian lanjut. Untuk anggota laki-laki bisa misalnya sekitar 2, kemudian lanjut. Perempuan sekitarnya 2 pula. Nah, lanjut. Nah, di sini hubungan dengan kepala keluarga bisa, misalnya yang kita wawancari tersebut adalah anak dari yang bersangkutan yang di rumah tersebut, dan yang semisal istri atau suaminya tidak ada di rumah. Nah, untuk anak tersebut seharusnya teman-teman yang diwawancari tersebut adalah anak seumuran yang sudah balik atau sekitar 18 tahun ke atas gitu. Jika yang diwawancari tersebut berumur di bawah 18 tahun, kemungkinan untuk datanya tersebut kurang akurat gitu, karena masih anak-anak yang diwawancari gitu. Jadi semisalnya yang diwawancari tersebut adalah anak, maka di sini teman-teman memilih anak. Nah, jika yang teman-teman wawancari tersebut adalah istri, pilih istri atau lainnya seperti yang ada di sini. Nah, jika
untuk hal lainnya yang di luar list di sini, terutama bisa memilih dan lain-lain ini dan menuliskannya di buku atau yang bisa teman-teman tulis untuk cadangan gitu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih. Nah, karena ada laki-laki dan perempuan ini, maksudnya yang laki-laki ini berarti yang suami. Nah, yang untuk perempuan ini berarti yang si pihak wanita yang janda begitu. Selanjutnya bagian lanjut. Nah, umur kepala keluarga ini teman-teman isi berdasarkan yang tertera. Status perkawinan di sini sesuai teman-teman wawancarai tentunya. Nah, misalnya kawin ini. Kemudian lanjut. Nah, pendidikan terakhir ini juga sama sesuai dengan data yang teman-teman terima dari pihak yang diwawancarai. Nah, di sini sama juga. Maaf, jika pekerjaan kepala keluarga tidak tertera di sini, teman-teman bisa memilih lainnya dan menambahkannya di buku. Lanjut. Nah, atau di sini sudah ada bagiannya, teman-teman bisa menuliskannya di sini. Nah, lanjut. Nah, kemudian teman-teman dari data rata-rata pendapatan berbulan, teman-teman mengisinya di sini. Dan lanjut. Mungkin untuk yang tadi, mungkin yang di bagian sini untuk rata-rata pendapatan per bulan ini bisa dari pekerjaan pokok seperti yang tertera di sini. Bisa pula jika pihak yang diwawancarai memiliki pekerjaan sampingan, jadi untuk rata-rata pendapatan per bulan ini bisa ditambahkan dijumlahkan antara pekerjaan pokok sama pekerjaan sampingan. Nah, selanjutnya, nah di sini juga tertera pendapatan pekerjaan sampingan. Nah, di sini saya masih ragu di bagian sini. Mungkin untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa menanyakan di grup kepada Rafif atau kepada rekan-rekan yang lain. Nah, di bagian anak ini teman-teman bisa mengisinya dari data di sini, misalnya laki-laki. Nah, kemudian lanjut. Untuk umur anaknya teman-teman isi di sini. Kemudian lanjut. Dan di sini juga misalnya belum kawin. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman isi yang sesuai yang data yang teman-teman peroleh. Misalnya SMP, lanjut. Dan di sini misalnya mahasiswa, lanjut. Nah, jika anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, teman-teman bisa mengisi dengan strip. Nah, kemudian lanjut. Nah, strip juga jika sama. Nah, anak yang kedua akan perlu teman isi seperti yang sebelumnya. Nah, di sini maksimalnya yang bisa teman-teman isi adalah sampai 9 anak. Jika lebih dari 9 anak terdapat dalam satu rumah tersebut, maka teman-teman perlu mengisinya secara manual di buku. Nah, di bagian anggota rumah tangga lain yang dalam kurung menantu ini, jika di dalam rumah tersebut belum terdapat menantu, maka teman akan mengisinya dengan akan mengosongkan bagian ini. Nah, jika ada, perlu teman isi baik laki-laki atau perempuan menyesuaikan dengan data yang ada. Kemudian untuk bagian kepemilikan lahan ini, teman-teman bisa mengisi luas pekarangan rumah ini dengan satuan meter persegi. Nah, untuk bagian luas lahan sawah yang dimiliki, jika pihak yang diwawancara ini mempunyai lahan sawah, maka satuan yang dipakai juga meter persegi. Nah, lanjut. Sama halnya dengan luas lahan kering jika dimiliki pula oleh pihak yang diwawancarai. Kemudian lanjut. Kemudian sama juga dengan luas lahan kebun. Kemudian lanjut. Pun sama dengan luas kolam ikan. Untuk mobilitas fasilitas kesehatan ini, ya seperti di sini sudah diberi keterangan nama puskesmas dan klinik. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini merupakan bagian akhir dari formulir formulir elektronik ini. Nah, teman-teman bisa mengisinya di sini instrumen balahaya dengan nomor rumah tadi, atau mungkin ya dengan nomor rumah yang telah teman-teman datangi. Kemudian pilih simpan formulir dan keluar. Nah, formulir tadi bisa teman-teman edit kembali jika terdapat kesalahan dalam penginputannya. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai 2, jadi terdapat 2 buah. Nah, teman-teman bisa memilihnya, misalnya yang tadi itu, yang ini yang 830
pukul 8.32 waktu Indonesia Barat. Nah, misalnya teman-teman klik di sini, terus teman-teman ubahlah data yang sekiranya salah dalam penginputan. Untuk data tadi yang telah diubah atau yang telah selesai, teman-teman bisa melihatnya di bagian sini. Untuk jika teman-teman langsung ingin mengirimkannya, maka teman-teman pilih ini langsung kirim terpilih, atau jika sudah selesai semuanya, bisa teman-teman sekaligus nantinya di akhir setelah pendataan selesai baru dikirim terpilih, atau satu-satu pun bisa juga sesuai dengan keinginan teman-teman. Nantinya jika sudah terkirim, maka akan muncul di bagian sini, yaitu di bagian formulir, lihat formulir terkirim. Nah, di sini akan muncul nantinya jika sudah terkirim. Nah, untuk cadangan, teman-teman disarankan untuk menggunakan rekaman suara dan membawa alat tulis sebagai cadangan. Jaga-jaga untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama penginputan data. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana untuk penggunaan ODK Collect dalam penginputan data nantinya. Nah, jika terdapat kesalahan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan jika terdapat penjelasan yang sulit teman-teman pahami, teman-teman dapat menanyakan kembali di grup. Sekian, terima kasih.